curhatnya sama Allah, bukan sama medsos. Bapak-bapak malam gak dikasih jatah sama istrinya, ke masjid. Ngapain tahajud? Masa ngeloni kentongan? Nah, yauma la dhilla illa dhillu. Salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Siapa itu? Bakul peyek yang menawarkan dagangannya di tengah pengajian. Gini, tak tukune gini, tak tukune. Bakul liyane rasa melu-melu ku mrene kabeh. Apa, Bu? Tolong panggilkan asisten saya, suruh ngambil tas. Apa? Niki pinten regane? Sakmene swidak, kakean bahati kowe. Oh, alah, sakmene swidak yuyu. Santet meteng lho kowe. Ini berapa? 60.000. Nggih. Napa nih? Kowe malah kabeh mau tawak-tawake. Dancuk saiki. Sedaya pinten 100.000. Angsal, satu lagi badi 10 barang. Pon Pak, pon. Duitnya jenengan rapayu, aku jelok 10.000 bae. Ya, umurmu piro? 50, ora mati-mati ya. Wow, mantan copet ribut. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, wonten Kiai Suhadi, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan. Yang di depan panggung semuanya duduk saja. Tolong yang sebelah kanan Mas duduk saja Mas. Karena mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu ya. Banser duduk aja nggak apa-apa di sini. Kepada
Banser lungguh weling. Banser duduk aja nggak apa-apa. Duduk saja, duduk saja. Kepada para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat seputih Rahman rahimakumullah. Coba sebelah kanan supaya segera dimulai. Duduk saja yang rapi. Kalau mau melihat sendiri nonton YouTube saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita atas nama kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melihat semangat dan antusias Bapak Ibu yang luar biasa, cukup saya katakan, jika teman membuatmu kecewa, jika pasangan membuatmu terluka, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Kalau hari ini kita hadir berpanas-panas seperti ini karena kecintaan kita kepada Allah, yakinlah semua itu akan menjadi wasilah Allah mencintai kita. Amin. Kalau semua yang hadir siang hari ini datang karena cintanya kepada Rasulullah, yakinlah itu semua akan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Maka begitu melihat kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, la yatimul ma'ruf illa bisalasin. Kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali 3 hal. Yang pertama bitakjili, menyegerakannya. Ayo yang sebelah kanan segera tertib. Nah, ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Nanti kalau sudah saatnya pasti berdiri sendiri, oke? Kebaikan itu tidaklah akan sempurna kecuali 3 hal. Yang pertama bitakjili, disegerakan. Maka kalau punya niatan baik, segera, jangan ditunda-tunda. Memang Rasulullah pernah mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bagian dari setan, tapi ada beberapa ketergesaan yang harus kita lakukan. 1, tergesa, segera nyuguh tamu. Kalau ada tamu langsung disuguh. Saya bilang kalau ada tamu langsung disuguh. Enggak. Kalau saya enggak usah disuguh, saya pas puasa Daud hari ini. Tenang no pikirmu. Saya enggak minta suguhan apa-apa karena saya tahu panitianya anggarannya pas-pasan ya. Ibu bapak di rumah punya tamu segera disuguh. Betul? Duwene wedang, tamune wedangi. Tamune orang sholat, sholati. Tamune orang jaluk susu, segera bayar utang. Wah, ini kelihatan banyak. Saya itu sering ngomong soal utang, kenapa Pak? Karena salah satu siksa kubur paling berat itu disebabkan karena utang. Orang itu kalau mau berutang, yang diutangi dianggap seperti malaikat rahmat. Begitu ditagih yang punya utang kayak malaikat Israel, medeni.
bersegera berbuat kebaikan. Siang hari ini kita membuktikan itu. Walaupun panas, gerah, tapi tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk menyegerakan kebaikan. Hadir di tempat yang baik, di acara yang baik, bersama orang-orang yang baik, saya meyakini insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teringat sebuah sabda Rasulullah, ra'aitu lailatal mi'raj. Saya melihat pada malam saya dimi'rajkan. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai, danau. Ma'uhu ahla minal asal, di mana airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa yang lebih manis dibandingkan madu? Enggak ada. Kalau bapak-bapak pengen ngetes madu itu asli atau palsu, saya tahu ilmunya Pak. Madu taruh di atas meja, dirubung semut, palsu. Madu dibakar kok kobong, palsu. Madu bawa pulang istrinya marah, asli. Gak percaya silakan dicoba. Tapi alhamdulillah istri saya minta saya nikah lagi, tapi saya tolak. Karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul Bu? Dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Ya sudah, bahasanya saya ganti. Di balik kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri, betul? Itu artinya kalau suami tidak sukses boleh ganti istri. Kalau saya tidak Pak. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti banyak mantan yang menyesali. Iya, itu baru bener Pak. Makanya Banser sekarang kalau kamu ditolak, saya dulu kuliah nggak punya pacar sendiri. Kenapa? Bukan saya nggak mau, tapi nggak ada perempuan yang mau. Karena satu kelas yang paling miskin saya nggak punya apa-apa, teman saya punya motor, saya nggak punya apa-apa. Tapi saya tidak sakit hati. Walaupun dulu zaman kuliah nggak ada perempuan yang mau, hari ini semua perempuan lihat saya. Pengajian kok. Lah ibu-ibu muslimati kemayune. Wis tuwa kacamatane ireng. Itu belakangnya malah ya Allah wis tuwa jilbabe pink. Menjijikkan. Ma'uhu ahla minal asal, airnya lebih manis dibandingkan madu. Wa abradu minasalji, airnya lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Fakultu, kemudian saya bertanya, kata Nabi Muhammad, ya Jibril, liman hada? Jibril, ini sungai diperuntukkan untuk siapakah? Apa jawaban malaikat Jibril? Qala, Jibril menjawab, hada liman shalla alaika fi rajaba. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Makanya ibu, walaupun panas-panas seperti ini, kepalanya ditutupi kertas, ditutupi kardus, kardus kotak infak. Kasihan, tadi mau berangkat ngaji, dandan, raine didempul wedak FIFA nomor 4. Alisnya dikerok ganti buntut kalau jengking.
Neng kene kepanasan kemeringet luntur kabeh. Wong wedok, wong wedok. Bu, Bu, tadi pengajian berangkat jam berapa? Jam 7. Dan di rumah jam berapa? Jam 5. Ya Allah. Ngaji jam 7, dan jam 5. Ibu-ibu muslimat itu nggak usah pakai seragam, saya bisa tahu ini apakah muslimat atau fatayat. Bedanya sederhana, kalau fatayat baunya parfum, muslimat balsem. Dan yang jelas muslimat itu kalau duduk nggak bisa khusyuk. Pengajian 1 jam duduknya rubah modal 3 kali, itu muslimat. Datang silo, tengah pengajian tahiyat akhir, kiainya naik panggung, tungkae selonjor kayak padahal cara kitab taklim fi ta'dimil ilmi wa ahli, hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya. Aku jane rapopo mong batin apa orang rumangsani tungkakmu meletek-meletek. Ketoknya penyakitnya asam urat. Bu, punya asam urat? Ada yang punya penyakit asam urat? Mau saya kasih obatnya? Nanti pulang cari gula batu. Gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate insyaallah. Insyaallah remuk. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun hambamu yang mau, umatmu yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung ini bulan Rajab, baru awal-awal bulan, perbanyaklah membaca sholawat. Istri Gus Miftah itu kan baru sakit, 3 minggu sekali harus kemoterapi di Kuala Lumpur, Malaysia. 3 minggu sekali. Maka jadwal pengajian saya di Lampung 4 bulan yang lalu, kenapa saya nggak bisa hadir? Karena harus menemani istri saya operasi. Begitu selesai operasi, dokternya bilang sama saya, Gus, istri Gus Miftah itu amalannya apa? Kenapa dokter? Tadi sudah nggak siuman saja, tasbihnya dicopot dari tangannya itu susah. Saya bilang, istri saya itu amalnya nggak banyak, cuman membaca sholawat. Tapi per hari istri saya membaca sholawat minimal 15.000 kali. Setiap hari. Maka disitulah kenapa saya berpikir kok istri saya susah dipoligami. Karena dibentengi dengan sholawat. Ini perlu saya sampaikan supaya ibu-ibu kalau takut dipoligami, perbanyaklah membaca sholawat. Dan istri saya super taat sama saya. Pernah nolak saya itu sekali, Pak. Pulang ngaji saya minta, istri saya bilang, aku capek Bah. Langsung saya jawab, lak kue kesel tak golek ke konco. Loh, lak kesel ki berarti golek konco. Akhirnya dia bilang enggak, jadi capek Bah. Oh alhamdulillah. Terus saiki karepmu piye? Perancisan mawon nggih. Maksudnya mang buka dhewe tutup dhewe. Oke. Yes aku. Makanya bapak-bapak nanti malam masuk kamar Anda bilang, gimana mah perancisan? Saya itu kan di rumah jarang Pak. Saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang, 15 hari baru pulang. Apalagi kalau sudah tur Kalimantan, Jambi, Riau, ke Sumatera, itu kalau ngaji 2 minggu baru pulang. Begitu pulang sampai rumah, bojoku men, ya Allah, aku senep rasanya. Padahal sudah saya bayangkan pulang, jamak takhir, aku sih ngono. Ternyata zong. Saya beberapa waktu yang lalu syuting sama Deddy Corbuzier. Saya dimintain pendapat tentang video viral pernikahan. pernikahan seorang suami yang diajak istrinya untuk menikah lagi.
Saya ditanya sama Deddy Corbuzier, kenapa Gus Miftah tidak menikah lagi? Alasan saya rasional, Pak. Saya kaitkan dengan Isra Mi'raj. Bapak Ibu rahimakumullah, sesaat sebelum Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Husni, tahun susah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi saat itu benar-benar susah. Jadi ya mohon maaf, kamu kalau hari ini kadang-kadang susah, kadang-kadang senang lumrah. Karena Nabi pun pernah susah. Orang yang tidak pernah susah, tidak pernah tidak pernah punya utang, senang terus, itu cuma satu. Siapa? Fir'aun. Fir'aun ku seneng terus ora tahu susah. Makanya kalau ada orang seputi Rahman kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah lumrah. Wong awakmu umatnya Kanjeng Nabi. Tapi lah awakmu seneng terus ora tahu susah, duwe terus ora tahu duwe utang. Aku curiga, jangan-jangan putune Fir'aun. Loh, Fir'aun itu kan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Kenapa? Karena Fir'aun itu dihujau uripe karo Gusti Allah. Fir'aun itu kalau kehujanan, mohon maaf, yang pilek bukan hidungnya, air hujannya. Kepanasan yang kemeringet mataharinya. Fir'aun itu. Mangan sambel sing mules ora sambel ora wetenge, sambeli. Padha karo Fir'aun Indonesia. Nabrak tiang listrik, yang sakit tiang listriknya. Itu Fir'aun. Bahkan Fir'aun itu nggak pernah selilitan. Fir'aun itu selilitan sekali marah misuh-misuh. Allah langsung utus malaikat untuk dandani untune Fir'aun yang rapi. Malaikatnya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus dandani cangkeme Fir'aun? Apa jawaban Tuhan? Dandanono sing rapi. Mosok Fir'aun ngaku Gusti Allah kok cangkeme selilitan, kan ra pantes. Nabi Muhammad sedih. Pertanyaan saya, kenapa Nabi Muhammad sedih? Ternyata yang membuat sedih Kanjeng Nabi itu dua perkara. Yang pertama, paman yang senantiasa membela perjuangan Muhammad meninggal dunia. Jadi kalau konsep ini Pak, kalau kita berjuang di masyarakat, cari dukungan orang kuat itu menjadi penting. Karena Nabi Muhammad bisa berjuang juga didukung oleh orang kuat. Siapa? Pamannya sendiri. Maka kalau di kampung ada orang kuat, kita doakan mudah-mudahan membantu perjuangan Islam. Saya dulu mampu menaklukkan lokalisasi Sarkem, Pasar Kembang, karena yang saya taklukkan pertama kali adalah mbah premannya, preman yang paling besar. Untuk menaklukkan preman ini saya pernah ditodong pistol 2 kali. Kamu macam-macam saya bunuh. Saya itu mau diancam bunuh sudah gak kehitung. Tapi kalau ditodong pistol langsung 2 kali. Di Jakarta saya dikeroyok preman 20, saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. Daripada mudar kecemplung sumur aku. Ini paman yang senantiasa membela perjuangan Rasulullah meninggal dunia. Kanjeng Nabi sedih. Yang kedua, kenapa Kanjeng Nabi bersedih? Karena ditinggal mati oleh istrinya, Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah ini tidak hanya sekedar istri, beliau merupakan supporting terbesar Kanjeng Nabi. Coba ibu-ibu muslimat, para ibu, kowe ngopo meneh to yu? Delok bokong. Kayak malah ngene-ngene barang ki ya ngopo. Mosok lah sing ngene aura kasih ora apa-apa. Lah kayak aura jeplak. Ya udah saya berdiri. Enggak jadi. Siti Khadijah itu tidak hanya sekedar istri, beliau support sistem terhadap Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad SAW ketika bertahanus, Siti Khadijah ini saudagar kaya, orang kaya. Setiap kali jatahnya makan, yang membawakan ke Gua Hira itu bukan pembantunya,
tapi langsung dibawakan sendiri oleh Siti Khadijah. Nabi Muhammad menerima wahyu, cemas, khawatir, ketakutan, drodok kata orang Jawa. Siapa pertama kali yang dicari? Istrinya. Begitu ketemu Siti Khadijah duduk, Rasulullah kepalanya dipangku oleh Siti Khadijah, kemudian kepalanya dilus-lus oleh Siti Khadijah. Masya Allah. Itulah kenapa saya menyebut istri istana tempat ridho ilahi. Perempuan yang baik itu apa? Menenteramkan suaminya. Kalau suami apa? Suami itu kepanjangannya semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Saya itu sepakat ya kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Karena kalau uang itu dipegang oleh suami, saya khawatir bisa untuk membahagiakan istri lainnya. Lah itu loh persoalan. Makanya bapak-bapak itu jangan pernah punya salah sama perempuan. Perempuan itu kelemahannya satu Bu. Apa? Terlalu banyak mengingat. Laki-laki itu kelemahannya juga satu, terlalu cepat melupakan. Makanya ada istilah apa? Lali rupane eling rasane. Lah. Pengalaman pribadi ya. Suami itu jangan sampai punya salah sama istri. Anda punya salah sekali seumur hidup bojomu kelingan tak kandani. Kenapa mboten Bu? Wong wedok dilawan. Suami itu nggak mungkin, laki-laki itu nggak mungkin menang debat melawan perempuan. Bisa draw saja sudah bagus. Wong wedok dilawan. Betul Bu? Saya mau tanya, laki-laki sama perempuan kuat mana? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Rawani Pak. Remuk Pak. Wedok dilawan. Tetangga saya lucu Pak Kiai Suhadi. Istrinya pergi mau buat kopi. Ditelepon, "Mah, gulanya di mana? Saya bikin kopi. Ini ada kopi kok nggak ada gulanya." Dijawab sama istrinya, "Itu loh gulanya di toples yang tulisannya garam." Loh, uyah kok mau tuh? Oh, gula kok mau tulis uyah ngapa? Ya podo karo bapak wingi ning HP. Siti kok mau jenengi Suhadi. Ngono kowe. Sak pinter-pintere wong lanang, Pak. Kuwi kalah karo wong wedok, tenan. Bu, kuat laki-laki apa kuat perempuan? Perempuan. Wong wedok pabrik susu loro digawa dhewe. Banser iki lemah. Nggondhok loro sambatan karo manuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka saya nggak pernah berani melawan perempuan. Mendingan meneng Pak. Maka dikatakan asumtu hikmatun. Diam itu hikmah. Diam itu emas. Maka setiap kali istri saya minta emas, saya diam. Terus meneng nek. Waktu adalah uang. Makanya kalau bapak-bapak istrinya minta uang dikasih waktu. Ngono carane. Cerdas kok. Ini Siti Khadijah betul-betul menjadi support system untuk Kanjeng Nabi. Wah, kok Siti Khadijah ki wonge nyenenge Pak, sugih, manut, ayu, wis ora kaya bojomu, elek, lemu, ngeyelan. Senengane golek-golek. Santai lek bojo galak kuwi kuncine sabar lan tawakal. Tapi saya meyakini Pak, seorang laki-laki yang punya istri galak besok di akhirat siksanya akan dikurangi oleh Allah. Kenapa? Orang yang punya istri galak siksanya di akhirat dikurangi oleh Allah karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Tapi santai Pak,
Wali-walinya Allah itu biasanya istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Wih bojone galake ra umum. Maka kalau hari ini bapak-bapak Lampung Tengah istrinya galak itu kemungkinan dua hal. Kemungkinan pertama Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Kemungkinan kedua min alamatil stroke. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena ini meninggal Kanjeng Nabi bersedih. Begitu Kanjeng Nabi bersedih, Allah berkenan menghibur Kanjeng Nabi. Caranya bagaimana? Dengan menghadiahkan, meliburkan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi diajak piknik yang kemudian kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Minal masjid ilal masjid. Pelajaran pertama sebelum saya ngomong tentang KNU-an. Kalau Anda punya masalah, susah, punya hajat, contohlah ketika Allah menghibur Kanjeng Nabi. Hiburannya apa? Minal masjid ilal masjid. Kalau Anda punya masalah, jangan pernah tinggalkan masjid. Ibu, kalau Anda punya masalah dengan suami, biasanya curhat sama Allah di masjid atau curhat sama tetangganya? Sekarang curhatnya nggak sama tetangga Gus, tapi di status WA, status Facebook. Jam 10 bengi bojone lunga ra mulih-mulih, status Facebook, aku kedinginan nih. Wah, ki maksude apa? Diwaca karo banser langsung komentar, tak kancani po. Iya. Pak Kiai Imam Suhadi yo melu komentar, cemungut. Aku yo melu komentar HIKS. Bu, medsos itu kan ruang publik, bukan ruang private. Artinya apa? Apapun yang kamu tulis, yang kamu posting itu akan banyak dilihat oleh orang, betul? Makanya mohon maaf, mumpung saya ingat, hari ini dakwah itu kan yang paling efektif bil medsos. Zaman Kanjeng Nabi dakwah itu bil lisan, zaman sahabat bil kolam, zaman Wali Songo bisa kofah budaya, hari ini bil medsos. Maka kalau Anda punya medsos, mohon maaf, jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapat ridho Tuhanmu, bukan sebaliknya mendatangkan murka Tuhan. Kalau punya medsos, follow kiai-kiai NU. Wow, kan gagah. Kemarin dilihat sama orang-orang cyber NU, kiai-kiai NU yang bermain di medsos. Di Instagram, alhamdulillah, Gus Miftah followernya paling banyak. Wow. Berapa followernya? 1 juta lebih. Di bawah saya ada Gus Mus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau itu luar biasa, orang sepuh, masih sangat paham dengan medsos. Berapa followernya? 455.000. Di bawahnya lagi ada siapa? Ada Kiai Anwar Zaid 200.000. Wow. Gus Miftah 1 juta. Wow, gagah bro. Pak Kiai Imam Suhadi berapa? 100. Siapa yang memfollow? Santrinya semuanya. Jangan sampai kita punya medsos hanya untuk wasilah murkanya Allah. Yang diposting yang gak penting-penting, terutama anak-anak muda, apalagi kalau bulan puasa. Ya Allah, tabung gas 3 kg foto, posting Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg, serasa lihat kelapa muda. Ya Allah, apa matamu ini katarak? Ora iso bedake tabung gas karo kelapa muda. Sing paling jijik meneh napa? Coro difoto posting kurma guys. Ya Allah. Kalau kita punya masalah, curhatnya dengan Allah. Ayo saya mau tanya Bapak Ibu di Lampung Tengah, kalau Anda nggak punya duit, pengen menikahkan anak, pengen menyekolahkan anak, itu yang diingat-ingat Allah apa utang? Utang.
Yang diingat-ingat cuma dua, satu sertifikat, dua BPKB. Piye carane sertifikatnya mlebu bank, BPKB ini mlebu penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah. Loh, sing kulino gadeke apal banget gitu, tanpa masalah. Padahal orang punya utang itu merampungkan masalah apa menyelesaikan masalah atau nambah masalah? Nambah masalah. Dan ini menjadi lumrah di Indonesia. Nyalon DPR utang. Begitu dilantik SK-nya masuk bank. Jangan sampai itu terjadi untuk calon bupati Pak Suhadi. Umpamane. Kok malah sertifikatnya mlebu bank. Saya itu beberapa kali mendapatkan tawaran untuk nyalon bupati, tapi saya nggak mau. Kalau umur saya sudah sepuh kayak Pak Suhadi nggak apa-apa lah. Kan saya masih imut-imut. Enggak, kalau kayak orang kayak saya itu manfaatnya lebih baik seperti ini daripada saya jadi bupati, betul? Kalau saya jadi bupati saya nggak bisa melayani pengajian. Saya itu dapat tawaran kontrak di televisi 2 tahun eksklusif bersama Mas Deddy Corbuzier, tanda tangan saya terima uang sekian miliar, nggak saya terima Pak. Gara-gara saya melihat permintaan pengajian ke pondok yang gila-gilaan. Sehari itu orang minta ngaji ke pondok minimal 500 permintaan. Itu kalau saya tulis semua, permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun. Pertanyaannya, aku kelone kapan? Karena kecintaan saya terhadap umat, wabil khusus terhadap Nahdlatul Ulama, maka tawaran TV semuanya saya tinggalkan. Saya bilang sama Deddy, sudah gak usah. Ini gila lu, kenapa? Banyak orang pengen masuk TV, pengen dikontrak, kamu dikontrak nggak mau. Saya sudah dikontrak oleh Allah. Saya sudah dikontrak oleh Nahdlatul Ulama. Enak Pak kalau di TV itu ngajinya cuma sejam, syutingnya dengan artis-artis seksi. Minimal macan tutul, manis cantik jalannya mentol-mentol. Kalau ibu-ibu itu STNK setengah tua nih kewer-kewer. Maka saya minta didoakan saja, mudah-mudahan saya kuat, amin. Tidak sampai kepleset, amin. Sekarang kiai-kiai NU itu jangankan salah Bu, bener saja dicari-cari salahnya. Dicari-cari salahnya, sudah nggak apa-apa. Selama kita punya Allah, minal masjid ilal masjid, selesai persoalan. Punya masalah curhatnya sama Allah, bukan sama medsos. Bapak-bapak malam gak dikasih jatah sama istrinya, ke masjid ngapain tahajud, masa ngeloni kentongan. Nah, yauma la dhilla illa dhillu, salah satunya siapa? Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Siapa itu? Bakul peyek yang menawarkan dagangannya di tengah pengajian. Gini, tak tugune gini, tak tugune. Bakul liyane rasa melu-melu ku mrene kabeh. Apa Bu? Tolong panggilkan asisten saya, suruh ngambil tas. Apa? Niki pinten regane? Sakmene swidak, kakean bahati kowe. Oh, alah, sakmene swidak yuyu. Santet meteng lho kowe. Ini berapa? 60.000. Nggih. Napane? Kowe malah kabeh mau tawak-tawake. Dancuk iki. Sedaya pinten 1.000. Angsal, satu lagi badhe 10 barang. Pon Pak, pon. Duit jenengan ra payu, aku njaluk 10.000 bae. Ya. Umurmu pira? 50. Ora mati-mati ya.
Oh, mantan copet ribut. Salu ala Nabi Muhammad. Ya monggo sadurunge kula terangke tangke enoan, sarang-sarang sholawatan nggih. Bapak Ibu minta lagu baru apa lagu lama? Baru, belum jadi. Lagu lama sudah lupa. Jangan apa? Oh, Jambu Alas. Wong NU gaul. Njaluke lagu Jambu Alas. Jambu alas ning tengah sawah. Woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh. Ada yang jomblo di sini? Tolong kalau punya anak perawan nikahkanlah dengan banser. Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi anakmu. Iya. Tolong ibu-ibu, adik-adik sampaikan kepada ibumu. Doakan ya doakan ibu. Menengok tangtung wae urung rampung. Doakan ya doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu. Majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan. Jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus. Doa singkirkan mantan. Kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Banser santai wae. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jangan-jangan kamu bukan manusia. Sake malah nangis. Kuwi cewek oke lho. Tapi sorry ya, kowe karo Mbak iki padha karo Indomaret karo Alfamaret. Maksudnya Pak berdekatan tapi nggak pernah jadian. Iya. Mesak. Kamu katakan sama mbaknya, melupakan Allah itu dosa, melupakan orang tua itu durhaka, melupakan kamu mana bisa. Iya. Codot. Ya, selawatan cah nom dhisik ya. Apa? Kartonyono medhot janji ya Allah. Kowe nang biar penyanyi apa nang ndi kowe? Oh, yak-yakan. Iki lho ora ngawaki belas iki lho. Ketake wong budek iki. Santai mawon, lan jenengan budek niku malah ra mati-mati. Soalnya apa? Enggak dengar ketika dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Wong tuwa kartonyono. Kowe iso kartonyono apa le? Biyen aku sebeta suwe-suwe mlumah. Mbak-mbake tolong dijaga. Tahu yo tahu, bakwan yo bakwan. Ayu yo ayu tapi jangan murahan. Lah iya to tahu bulat digoreng dadan cuwil regane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. Ngono carane, Bro. Kowe malah galau. Tuku bawang kleru mrica, wis kebatut sayang mung dianggep kanca. Lan delok cah iki beda parikane. Becik ketitik ala rupamu. Atiku rasane lara nyawang kanca adoh karo agama randuwe tata krama Qur'ane ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki
Hop, orang ngono kuwi tabuhane goblok. Kowe iki ngiringi kiai ra ngiringi ledek munyo. Teng dong endung tak ngono lho goblok. Iki jenenge mangan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan hadroe pekok. Sing pas, Bro. Ayo. Apa iki wis jamak dindung tak dung. Malah sing tak dung cangkeme lho. Iki ne. Sumpah mumet ndasku. Apa iki wis jamane caca enom kelangan akhlake wong tua diseneni guru yo dikepuki hayo rene gendang ngaji tangan diangkat sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Ulangi sekali lagi yang lebih kencang. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya al-karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Lanjut versi jomblo. Atiku rasane lara nyawang kanca bikaro wong liya nangis getih eloku remo ajur rasaku kowe teko ninggal aku apa iki wis dalane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku diangkat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali hadroh berhenti jemaah sing banter ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali multahimi. Lanjut masa kowe lali
yang paling banter untuk Lampung Tengah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haul min minal ahwali. muntahimi Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi Mumpung niki Rejab ngadang-ngadangan sholawat. Ibu-ibu duwe anak cilik turu ngoten niku cekel sirahe sholawati. Leboni kamare cekel sirahe sholawati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh Al-Fatihah mandi. Bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Wes di Fatihah tetap cerewet, sesuk parani meneh. Yasin. Ya lah kula mlebu kamar ketemu bojo kula ya selawatan. Ngono. Ora kaya kowe ketemu bojone malah nyanyine sing ora-ora. Tul jaina ora nudel ora penak. Nudel krasa penak sing didudel danga-danga. Lah Pak Kiai Imam Suhadi beda le lagune cinta tak terpisahkan cak dikin. Oh, Pak Kiai mlebu kamar ketemu Bu Nyai nyanyi. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dalam rangka Harlah NU ini akan saya sampaikan dua hal. Amanat Nahdlatul Ulama yang harus kita pegang. Kita bersyukur insya Allah Muktamar NU akan berjalan dengan baik di Lampung. Amin. Saya kemarin bilang sama Sekjen PBNU Pak Kiai Suwadi. Survei terakhir lembaga survei Indonesia, berapa jumlah warga NU di Indonesia? Masyarakat Indonesia jumlahnya 260 juta dan orang Islamnya 85%. Berarti orang Islam di Indonesia itu hampir 220 juta. Dan menurut survei 49,5% adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu berarti jumlah orang NU di Indonesia lebih dari 100 juta. Yang kedua siapa? Muhammadiyah. Orang NU 49,5%. Muhammadiyahnya 4,8%. Gak ada 10%-nya orang NU. Yang katanya demo berjuta-juta di Monas jumlahnya berapa? 0,0 sekian persen. Oke NU. Santai baik. Betul? Ini rasa demo baik. Hati-hati. Hari ini saya berdoa nggak sampai hujan. Karena kalau sampai hujan ini tergenang ibu-ibu bisa hamil. Katanya kolam renang bisa mengakibatkan kehamilan. Makanya tolong ibu-ibu besok kalau mau renang minum pil KB dulu ya. Pejabat atau pekok. Masa renang bisa hamil iki nalare iki nek ndi? Hei banser sesulah renang nganggo kondom ya. Utek kae iki lho. Lah wong survei kok mohon maaf, komentar pejabat kok nggak bisa dijaga. Dari mana orang renang bisa hamil? Ngawur. Apakah dia nggak pernah membaca penelitian? 80% laki-laki yang berenang manuke iki sut tak kandhane. Loh, ilmiah loh Pak Kiai, ilmiah itu. Oh, renang iki kademen ya kisut kok. Mosok renang kok ngene ya. Kalau itu kemarin tidak saya lawan keras-keras sama Mas Deddy Corbuzier di YouTube, wah ngeri gitu Pak.
Nanti ada mbak-mbak cewek hamil, takoni karo mbokne. Kenapa kamu meteng? Renang mah. Maka saya baru ingat, Pak. Kalau Anda membuat rekening bank, itu yang ditanya nama bapak apa nama ibu? Ibu. Kenapa yang ditanya bukan nama bapak? Soalnya kalau ditanya nama bapak, bapak sak kolam renang. Makanya mas-masnya tolong jangan berenang di pantai ya. Saya khawatir ubur-uburi meteng. Goblok aku. Apa dua amanat Nahdlatul Ulama? Tolong lihat jari saya, jangan lihat akik saya ya. Pamer matamu, pamer. Copot we. Muga-muga keri. Tak nggo meneh kok. Pengajian amplop ora jelas kelangan akik aku. Kacamatane ngapa? Apa? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Saya pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat masuk bandara Jeddah, polisinya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Aku gagal ae. Saya batin polisi Arab ngerti kiai viral teko aku ngono. Sampai bandara saya tanya, "Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir?" Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matanya. Saya itu pakai kacamata hitam karena kebiasaan ngaji di klub malam. Bukan untuk melindungi pandangan. Tujuannya apa? Kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Bulno ning kene lemu-lemune ya. Ora apa-apa, Bu. Lanjenengan diloke dasar lemu jawaban. Ora apa-apa. Aku merlemu mergo mangan sego. Daripada wamu guru gaweane mangan kanca. Iya. Salu ala Nabi Muhammad. Apa dua amanat Nahdlatul Ulama? Yang pertama adalah amanat keagamaan. Yang kedua amanat kebangsaan. Dua amanat. Ini yang harus kita jaga hari ini dan wajib bagi orang NU untuk mempertahankan amanat ini. Akan saya sampaikan. Kok panas? Kira-kira tak. Aku ngadeg, ibu-ibu malah kondo, wah Gus Miftah katoke lucu. Apa meneh isine ya dadah. Loh, katok yang saya pakai inilah salah satu wujud bentuk Islam Nusantara. Karena orang Indonesia tidak harus pakai jubah seperti orang Arab. Kan ngono, karena tidak harus pakai jubah, yang penting auratnya tertutup. Boleh pakai sarung, pakai Imam Suwadi. Kalau pakai Suwadi ini pasti sarungnya gajah duduk. Soalnya apa? Dibuka sarungnya muncul belalene. Ya. Lah dilurku pakai Suwadi. Tungul. Ora apa-apa calon bupati yo. Salu ala Nabi Muhammad. Bu. Ini terakhir apa toh? Belalai. Islam tak derenge kula terus ke amanat NU. Niki bentuk Islam Nusantara. Karena jubah itu tradisinya orang Arab, walaupun ada yang mengatakan sunnah karena dipakai oleh Kanjeng Nabi, tapi orang Lampung Tengah tidak harus pakai jubah. Wong gaweane narik becak ning alun-alun seputir Raman kok nganggo jubah. Narik rem iso salah. Rem becake mangkone ning ndi? Ning ngisor sadel, nganggo jubah ra mandeg-mandeg. Lah gaweane menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. Oh mana sing menek degan iki ana bluluke kok ireng men ngono. Maka boleh pakai yang lain. Wong pekerjaane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah. Ya little body. Apa sih digatel kelebon wedi.
Makanya begitu ke Indonesia boleh pakai sarung kayak Pak Kiai Suhadi, kayak Bapak NU, boleh. Ini malah bajunya NU. Yang bajunya NU saya doakan masuk surga. Bajunya. Yang jelas saya itu besok masuk surga dikawal oleh Banser. Banser kan tugasnya survei lokasi toh. Jadi saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Yang pertama amanat keagamaan. Isinya tentang apa? Mensiarkan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini yang paling pokok. Maka hari ini saya katakan mohon maaf kalau ada orang di Lampung mengatakan begini, nggak penting NO-NOan, yang penting Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bisa pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Buktiin apa Gus? Ayo ilmiah. Arab Saudi itu dulu awal mulanya full Ahlus Sunnah. Kenapa sekarang Arab Saudi menjadi orang Wahabi? Karena di sana nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan Ahlus Sunnah. Maka lambat laun Ahlus Sunnah hilang. Sejak munculnya bin Bas, Arab Saudi kemudian dikuasai oleh orang-orang Wahabi. Kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia ini bisa langgeng, keberlangsungannya bisa baik? Karena keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia dikawal dan dibentengi oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka dengan alasan inilah kemarin saya ngopo kok milih Kiai Ma'ruf Amin, karena saya tidak mau orang-orang Wahabi menguasai Indonesia. Sederhana saja kok saya. Aku ora urusan Miftah wangi Jokowi ora. Aku ini diceluk Jokowi ra mangkat. Ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Jenengku Miftah kok diceluk Jokowi? Makanya orang NU jangan marah kalau Pak Jokowi tidak ngasih orang NU menteri agama. Biasa saja. Kenapa? Karena NU lebih besar daripada menteri agama. Menteri agama ini rodok pekok ngopo santai bae. Saya ditanya, Gus kita marah gak menteri agama gak dikasih NU? Enggak. Kenapa? Duwe menteri agama awake dhewe ngaji, orang duwe menteri agama awake dhewe tetap. Dan yang perlu diingat, NU itu tidak mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU itu mengabdi kepada NKRI. Artinya kenapa? Karena kalau presiden itu bisa diganti, NKRI harga mati. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, amanat keagamaan. Tolong di kampung-kampung, di masjid-masjid, jangan sampai kampung kita kehilangan identitas Nahdlatul Ulama. Kita itu ngakunya NU, tapi amaliannya dirampok oleh orang non NU, kita nggak paham. Saya kiki ngopo tadi Pak? Malah senengane ngasal-ngasal kimcil gitu. Oh, saya orang ketok ning kono. Mulai mawon nonton YouTube ketok nggih. Ono YouTube ora duwe paket. Miskin kuwota. Pun lenggah. Kowe lak ora gelem lungguh mulih ora iso ngaceng kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Kiai, kita itu kan dalil yang sering dipakai orang NU apa? Al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini banyak identitas NU dirampok tapi kita nggak sadar. Kita kasih contoh ya. Bapak Ibu, dulu kalau kita ngaji di langgar di musola habis maghrib, itu namanya apa? Madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu tinggalannya mbah-mbah NU zaman dulu.
Sekarang orang ngakunya NU diniyahnya diganti dengan bahasa TPA. TPA itu bukan bahasa NU, itu bahasa orang PKS dibesarkan oleh sahabat-sahabat Muhammadiyah. Lah wong NU ngaji ning langgar kae jenenge ora TPA, ngaji ning masjid jenenge ora TPA tapi diniyah. Sekarang di mana-mana diniyah diganti TPA. Ayo jujur, nggih napa mboten? Seragame muslimat, ayo Dek kono mangkat ning TPA. Goblok. Nggih napa mboten? Sing bener niku diniyah. Silakan orang Muhammadiyah menggunakan TPA, orang NU tetap menggunakan diniyah. Itu yang namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau orang NU ikut-ikutan milu Muhammadiyah, itu artinya Muhammadiyah selangkah lebih maju daripada orang NU. Oh, gak boleh. Kita bersaing dengan cerdas. Sana punya TPA, kita sudah punya yang lebih lama. Nopo? Diniyah. Tolong coba dicek di masjid musola masing-masing. Nomor 1, nomor 2. Yang dikaji di madrasah diniyah niku nopo? Turutan. Sakniki ngakune NU tapi padha nganggo Iqra. Sadar napa mboten? Bukan berarti Iqra itu jelek, tidak. Ini hebatnya Muhammadiyah bisa menjajah orang NU. Harusnya Muhammadiyah menggunakan Iqra, orang NU tetap menggunakan turutan. Ayo, saiki rata-rata ning masjidmu ning langgarmu nganggo turutan apa Iqra? Iki ketua PCNU ini sapa to iki? Loh, isu ini Kiai besok mau saya angkat di muktamar. Karena mohon maaf ini identitas ke-NU-an kita hilang. Saya itu muktamar besok bulan apa? Bulan 10 saya sudah pesan hotel, pesan kamar. Karena saya diminta sama Pak Kiai Said datang bersama Mas Dedi Corbuzier. Besok kalau Anda pengen ketemu Mas Dedi Corbuzier muktamar silakan datang. Ada Dedi Corbuzier. Dan ternyata di sini juga ada Dedi Corbunder. Jago irengnya kayak gini tadi. Glowing matamu, glowing. Ireng kok glowing. Coba, di mana menurut Iqra itu bagus ya, tapi menurut saya ada beberapa turutan yang tidak bisa ditemukan di Iqra. 1, soal makharijul huruf. Di Iqra itu langsung abatasa. Kalau di turutan, metode ngajinya namanya apa? Al-Baghdadiyah. Cara ngajine belajar makharijul huruf dulu. A, alif, ba. Saya dulu sama abah saya diulang alif bata itu 1 tahun. Pokoknya nganti cangkemnya bener. Alif, ba, ta, mimik, gestur, pitch, kontrol. Kof, kop, kof, kop. Saya mulang santri saya di pondok. Kop, kop. Akhirnya wetenge tak sikut. Malah bengok. Kok aku disikut ya? Lah enggak iso malah anak. Ini sudah bisa baru dieja. Kalau Iqra enggak, langsung abatasa. Saya bilang Iqra itu bagus tapi turutan ada beberapa keunggulan. Begitu sudah paham alif bata baru alif fathah, a, alif kasroh, i, alif doma, u, a, i, u. Sampai dulu saya itu ngaji sama bapak saya. Lah iki cangkemen ning dhuwur, ini ngisor, u nyonyor. Diteroke. A, i, u. Loh, bener gak dulu? Oh, bapakku nyekel gigitik kayak salah. Tetar. Tak fathah, ta, ha, doma, hu, kaf, doma, ku, tahu, ku. Loh, kelingan boten biyen ngajine ngoten niku. Zaman
biyen ngaji rung ana listrik, anane apa? Uble. Petromak maksimal. Begitu minyake lampu, minyake tanah entek, kiai kirim surat ning wali santri. Leh, suratnya kena bapakmu. Oke, dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Ba fatkah ba, ya fatkah ya, ro fatkah ro, bayar ro. Ngaji zaman biyen. Delala bapaknya ran duwe duit musim peceklek. Bapak ran duwe duit le. Lah pripun Pak nyo bapak tak nulis surat diaturke Pak Kiaimu wae. Dibuka kiai ini suratnya sini nopo. Sod fatkah so, ba fatkah ba, ro fatkah ro, sobaro. Kiai ini nesu wong kiai ini gondrong rambutnya mantan preman malah kon sabar. Suratnya kan bapakmu meneh. Dibuka bapaknya maca surat gregeli. Isine nopo? Mim fatkah ma, ta fatkah ta, mim domamu. Gue ngomong matamu yo kompak. Masa-masa itu Pak, itu aku kulo kelingan tenan. Soalnya kulo mbiyen ngajine nglanggar. Rampung ngaji, saya nggak pulang Pak, turu ning langgar. Kancane ngublek, tangi turu, irunge ireng kabeh. Gitu. Jan urip zaman sakmono iki nyenengke ini kalau. Nggih napa mboten? Ora ana wong dolanan game. Wong tembak-tembakan ra perlu tuku bedil. Golek kelapa pisang, tembak-tembakan gawe mobil, sandal swallow ora pedhot digawe ban. Mangan bapak kula niku mangkat genduren jam 8 le bapak genduren. Oke, sopo neng niku. Tak enteni jam 10 ora mulai-mulai nganti aku turu. Ya Allah. Begitu jam 12 bengi bapakmu kondur, wis nggawa berkat. Berkat zaman biyen niku ya Allah. Ingkung siji dibagi jamaah 200. Nggih mboten, Pak? Ayame disuwir-suwir. Endok siji dadi 12. Ketoke pitike nguntal silet niku. Kelingan mboten? Bungkus godhong jati, godhong gedang, segone sak tekrok, blek, ayame sak suwir, kei kulupan, serondeng, endok sak suwir. Go mulih. Bapak kula anake 5. Mangan kula dibuka. Le tangi, berkate teko. Muluk plek leru ning mata. Sekarang sudah gak ada seperti itu, Kiai. Kaya Kiai Suhadi, kaya kula, yus kaya Pak Said niku produk berkat. Bocah-bocah saleh saiki wis ora ngerti mangan pupu diuntal dhewe. Mbiyen nyuwun sewu urip nyaman, pupu enak rasane. Lah kok saiki malah wong-wong ngomong, selamatan ra oleh matamu kuwi ya. Sekarang kan banyak sholawat oleh, sholawatan ra oleh, yasin oleh, yasinan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Mosok kowe iki ra iso bedoke tahlil karo tahlilan. Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlil. Sholawat kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge sholawatan. Mosok gara-garaan ra oleh kathok oleh, kathokan. Sarung oleh, sarungan. Ya gondal gandul. Kotang oleh, kotangan. Kewer-kewer. Kalimat an iki lak wong Jawa ora oleh. Itu kalau kaitannya dengan musrif. Maka Al-Qur'an mengatakan innallaha la yuhibbul musrifin. Allah kuwi paling ora seneng karo orang berlebih-lebihan. Warak apik, kewareken rape. Lemu apik, kelemon rape. Gondrong apik, kegondrongan kan aku pas. Mancung apik, kemancungan ngajeng apik. Lho apik. Lah ngajengan baru ora apik. Ilmiah iki ilmiah. Loh, ilmiah loh.
Shallu ala Nabi Muhammad. Siap menjaga tahlilan? Siap menjaga sholawatan? Coba balik. Apa nggak adan? Ya leren bisa. Leren sampai jam 3 nggih. Sekedap ngantosi adan riyen. Napa ditutup mawon? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wassalatu wa bil aliyati rafi'ah wa ba'du maqama mahmud innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman. Allah Allah salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada sareng-sareng salli. Hop hop, orang mau tabu iki ngopo goblok goblok. Hop hop hop, tabui. Oh mati lampu. Oh kere kere. Lah kuwi muni. Ayo ditabui. Ledek munyuke tabuhan kok kiai ora. Sholli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad sareng-sareng saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah
kebaco temenan ger ana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam donya paring segi donyaku sing isih ana saling wasalinda iman ala mada saling wasalinda iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. saiki dijawab sing banter kami cinta tanah air Indonesia kami bangga jadi bangsa Indonesia NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia saling wasalinda iman ala mada salli wasalinda iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Amanat kedua sing pertama jane kuatah niku jam 2:30 to jadwal kula niku rada ndagel wau dalu kula ngaji ning Tulang Bawang saniki balik ning Lampung Tengah engko bar dhuwur Tulang Bawang engko bengi balik ning Jepara dancuk kaya luwar boyokku lha dalu ning unit 2 unit 2 wau dalu men Tulang Bawang saniki balik unit 2 engko awan balik Tulang Bawang meneh engko bengi balik ning Jepara Lampung Timur wilayah merkosa bebeke kiai to ki lak mlaku dalan ning Lampung ki ya Allah sing separo rusak banget dadi ya Allah kula niku ning dalan ning Lampung kaya numpak perahu ora ana ombak gludak. Kula wingi ngaji teng daerah Bengkulu mriko. Dalane elek. Supire sing ngeterke kula ngomong ngoten iki. Iki sing rusak dalan niku truk-truk gandengan, Gus. Sak jawab salah. Sing rusak dalan iki mobil mewah. Lah kok ngoten? Nggih, soalé napa? Duit sing kudune nggih bangun dalan dikorupsi nggih tuku mobil mewah. Kula iki lak ngaji ning Lampung tobat tenan. Pengalaman kula paling akeh niku teng Lampung. Ngaji ning Palembang jemput helikopter. Wah. Jemput pesawat. Ngaji Jakarta jemput nganggo Ferrari. Ning Lampung ning Bratasena gethek. Ya Allah. Tek. Itulah bedanya Lampung dengan Jakarta. Kalau Lampung itu banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Shallu ala Nabi Muhammad. Amanat kebangsaan. Apa isinya? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keberlangsungannya di negeri Indonesia. Ini yang sekarang paling berat, Pak. Saya selalu ditanya begini, bagaimana sikap Gus Miftah terhadap pemerintah hari ini? Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Orang NU itu beragamanya wasatiyah, tawasud.
Al-Baqarah berbicara tentang tawasud, ayatnya nomor 143. Al-Baqarah 286. Pas ayat ini di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Maksudnya apa? Di dalam berbangsa, tawasud yang saya inginkan apa? Lah pemerintah apik didukung, pemerintah salah dinasehati, dikritik oleh. Contoh Pak, saya terakhir mengkritik Menteri Hukum dan HAM. Gara-gara nopo? Mengatakan Tanjung Priok dan Menteng itu beda. Menteng orangnya kaya baik-baik, Tanjung Priok itu banyak orang keras dan rawan dengan kriminalitas. Aku nesu Pak, jamaah saya di Tanjung Priok itu banyak. Saya katakan keras itu nggak ada kaitannya dengan kriminalitas. Betul? Keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Betul? Ayo tak takon saya. Sing maling duit senturi, sing korupsi uang Jiwasraya, yang korupsi uang rakyat, itu bukan mereka yang berwajah keras, tapi yang manggone ning ruang AC, bajune rapi, nganggo dasi. Mungkin apa mboten? Mila bola-bali kula ngomong, kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing, tapi kok pejabat nguntal duite rakyat jenenge pemerintah baik kita dukung. Setuju? Pemerintah kurang baik dikoreksi. Berani? Menteri Agama mau memulangkan ISIS. Oh, saya teriak pertama kali. Pak Menteri, dulu orang bercadar, pakai jenggot, pakai cingkrang, yang belum tentu radikal dicurigai. Betul? Teman saya banyak yang cadaran tapi dia Pancasila. Katoknya al kacong, aliran katok congklang. Tapi dia Pancasila, RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Kalau ibu-ibu itu jelas KMT, kelompok badok terus. Ana wong poso ambune ler, wah jan irungku mambu gorengan. Ambune iki lho, ya Allah enake. Cadaran yang belum tentu radikalis dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal, makar paspor, menganggap negara tauhid, mau dipulangkan, bahkan mau dikasih pekerjaan. Kan pekok Bu Menteri ini. Betul? Wong NU sing nganggure jek akeh kok. Ora goleke pekerjaan kok, ISIS malah mau dipulangkan dikasih pekerjaan. Kuwi jenenge jaka sembung makan nasi pincuk, enggak nyambung, Cuk. Maka monggo bareng-bareng negara niki dijogo. Lah pemerintah yang apik didukung, pemerintah salah dikoreksi bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Buat jam 2:30 kula pun kesel, semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sholawat Hasbi Robbi. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwa
Merdeka. Merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Kita salawat dulu hasbi rabbi. Nanti kita baca Fatihah bareng-bareng dan berdoa. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi khairullah nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. sepindah malih ingkang langkung khusuk hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi khairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. minta hadiah Fatihah 2 kali. Yang pertama mohon ikhlasnya, minta hadiah Fatihah untuk istri saya yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Al-Fatihah. Fatihah kedua untuk keberlangsungan dan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya, senantiasa lancar sehingga membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia. Saya minta pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali. Juga mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wa siri asrar wa atriyakil akhyar wa miftahi babi asar sayyidina Maulana Muhammad mutaru asar sabi akhirat dani amir audhali. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima uhlika wal khatimil lima sabaqa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa washabi haqqa qadri miqdari adim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma alimna minha wa ma lam na'lam ya Allah anta firolana dzunubana wa dzunuba syaikhina wa dzunuba ustadina wa dzunuba abawaina wa dzunuba jaddina jaddatina zadina wa zawzatina auladina wa jama'atina wa dzunuba jami ulama'ina mara'i wa umara'ina qawmi kabawatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-akhiyya minhum wal amad. Allahumma sallimna wa iyyahum min afadid dunya dabil akhirah. Allahumma sallimna wa buldatina ya Allah. Allahumma sallimna wa buldatina Indonesia ya Allah. Allahumma sallimna wa qaryatina Sumatera wa min hawaliha. Allahumma sallimna wa qaryatina Lampung wa min hawaliha. Allahumma sallimna wa qaryatina Lampung Tengah wa min hawaliha ya Allah. Selamatkanlah umur kami ya Allah. Selamatkanlah zahir batin kami ya Allah. Selamatkanlah putra putri keturunan kami ya Allah. Selamatkanlah anak cucu keturunan kami ya Allah. Selamatkanlah keluarga besar kami ya Allah. Selamatkanlah santri-santri kami ya Allah. Selamatkanlah jamaah kami ya
ya Allah, terutama yang kumpul pada siang hari ini ya Allah. Selamatkanlah orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah, selamatkanlah karir kami, usaha kami, cita-cita kami, hajat kami, dan khususon untuk guru kami Gus Miftah ya Allah. Salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah, salamatan fid dunya wa salamatan fil akhirah. Barik lana wal muslimin, barik lana wal muslimin wa buldatina Indonesia ya Allah, barik lana wal muslimin wa qaryatina Sumatera wa min khawaliha, barik lana wal muslimin wa qaryatina Lampung wa min khawaliha, barik lana wal muslimin wa qaryatina Lampung Tengah wa min khawaliha ya Allah. Berkailah umur kami ya Allah, berkailah dohir batin kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah, berkailah dohir batin kami untuk menjadi kekasih-Mu ya Allah, berkailah rumah tangga kami ya Allah dengan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah ya Allah, berkailah putra putri keturunan kami ya Allah, berkailah anak cucu keturunan kami, keluarga besar kami, santri kami, jamaah kami, khususon jamaah yang kumpul pada siang hari ini ya Allah. Berkailah orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah, berkailah orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah, berkailah orang-orang di sekeliling kami ya Allah, berkailah karir kami, usaha kami, cita-cita kami, hajat kami, khususon guru kami Gus Miftah ya Allah. Barokatan fid dunya wa barokatan fil akhirah, dengan kuat iman, kuat Islam, kuat ihsan, kuat takwa ya Allah. Gampangkanlah keruatan kami, permasalahan kami, urusan kami, cita-cita kami. Sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami ya Allah, sempurnakan rahmat-Mu kepada kami ya Allah, sempurnakan ridha-Mu kepada kami ya Allah, sampai anak cucu keturunan kami ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mulia ini ya Allah, kami berkumpul dengan guru kami ya Allah, kami berkumpul dengan para alim, para ulama ya Allah, memohon kepadamu ya Allah, menerima dan bersyukur dengan sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Akan tetapi kami memohon kepadamu ya Allah, kuat urusan dunia, kuat urusan akhirat, sampai anak cucu keturunan kami, keluarga besar kami, santri kami, jamaah kami ya Allah. Ya Allah, di tempat yang mustajab berkumpulnya ulama jamaah di tempat ini ya Allah, kami mohon muktamar NU di Lampung Tengah, muktamar NU di Lampung ya Allah, Engkau berikan kegampangan, kelancaran, kemanfaatan untuk bangsa dan negara kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyil ummi wa ala alihi washabihi alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan guru kita Gus Miftah diberikan kekuatan dohiron wa batinan untuk membimbing umat. Allahumma amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Lampung Tengah matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penutup. Namun sebelum acara ini saya tutup, apabila terdapat kesalahan atau kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara ini kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil